Guys, siapa sih yang gak suka fudgy brownie? Udah mah manis, legit, gurih, nyoklat banget. Apalagi ini aku pakai toppingnya Oreo. Oreo you guys, gak pernah gagal dan gak bakal gagal. In fact, menurut aku ini adalah salah satu dessert yang paling enak yang pernah diciptakan di seluruh dunia ini. Jadi kalau kalian penasaran gimana resep dan cara bikinnya, tonton terus video ini. Untuk membuatnya, kita mau siapkan 100 gram terigu protein sedang. Setelah itu 150 gram DCC atau dark cooking coklat, itu aku menggunakan merek Tulip. Setelah itu 30 gram coklat bubuk, itu aku menggunakan Van Houten. Kemudian itu ada 40 gram margarin dan sejumput garam untuk membalance rasa. Kemudian ada 2 butir telur suhu ruang, jangan yang baru dari kulkas. Kemudian ada 125 gram gula halus. Karena aku nggak punya gula halus, aku menggunakan gula pasir yang aku blender dan akhirnya menyerupai gula halus. Setelah itu kita juga membutuhkan 40 ml minyak goreng. Kemudian kita juga membutuhkan topping, itu aku menggunakan Oreo, bisa juga pakai beng-beng, bisa juga pakai almond slice atau pakai keju sesuai selera aja. Untuk membuatnya, pertama kita membutuhkan wadah tahan panas, itu aku menggunakan mangkuk aluminium. Kita mau tambahkan DCC atau dark cooking coklatnya yang udah kita potong-potong kecil. Kemudian kita juga mau taruh margarin dan juga garam tadi, disusul dengan minyak yang udah kita persiapkan juga. Kita mau lelehkan mereka semua menggunakan cara double boiler. Kita mau rebus air, kemudian taruhin bahan-bahan tadi di atas rebusan air itu sampai mereka semua mencair. Nah, kenapa nggak langsung pakai kompor, pakai wajan? Jawabannya adalah DCC gampang sekali gosong, dan kalau misalnya gosong, dia akan berasa pahit. Setelah bahan-bahan tadi mencair, kita mau angkat dari kompor, kemudian kita mau sisihkan. Sementara itu, kita mau ambil wadah bersih, itu aku menggunakan baskom. Kita mau taruh gula halus di sana. Setelah itu kita juga mau pecahkan telurnya. Kemudian menggunakan whisk atau spatula, kita mau aduk-aduk mereka sampai tercampur merata. Pakai mixer boleh nggak? Boleh banget, tapi menurut aku rugi ngeluarkan mixer teman-teman. Ini aduknya yang penting rata dan gulanya larut aja, nggak usah ribet, nggak usah lama. Setelah itu kita mau ambil saringan kayak gitu, kemudian kita mau taruh bahan kering, itu ada terigu yang tadi, kemudian ada coklat bubuknya, dan kita mau saring-saring mereka seperti itu supaya nanti bahan-bahan kering tidak bergerindil saat diaduk dengan bahan-bahan basahnya tadi, yaitu telur dan juga gula. Kalau misalnya males nyaring ataupun gak punya saringan gimana? Palingan pas lagi ngaduk bakal banyak tepung yang bergerindil, ngaduknya juga jadi lebih lama, soalnya aku pernah nyoba. Nah, kalau misalnya udah tercampur homogen seperti ini, kita mau tambahkan coklat yang udah kita lelehkan tadi teman-teman. Kemudian of course kita mau aduk mereka semua hingga tercampur merata. Jangan lupa coklat yang udah kita lelehkan harus kita scrub sampai benar-benar bersih dari tempatnya. Karena itu adalah tetes-tetes kenikmatannya teman-teman. Kalau udah ngadon kayak begini, kita tuh bakal susah banget untuk menahan godaan agar tidak mencolek dan memakan adonan mentahnya kayak gini teman-teman. Belum keaduk 100% aja dia udah shiny banget, udah menggoda banget sih kalau kata aku, astaga. Dan kalau misalnya udah keaduk rata, adonannya itu jadi bener-bener kayak nyatu
satu sama lain di antara dia gitu, dan dia tuh nggak terlalu menempel ke wadahnya teman-teman. Itu adalah tanda bahwa adonan kalian udah benar-benar kecampur merata sama adonan basah dan keringnya. Nah, kalau udah gitu, kita siap untuk memanggangnya teman-teman, dan itu aku menggunakan baking tray ukuran 10 kali 10 kali 7 cm, dan aku lapisi dengan baking paper yang ada ujungnya ke atas gitu. Nanti aku bakal jelasin kenapa aku taruhin ke atas gitu, aku sisain baking papernya. Untuk sekarang kita fokus aja naruhin adonan ke dalam baking tray-nya sambil menahan diri agar tidak mencolek semua adonan teman-teman. Because trust me, walaupun dia bener-bener enak dicolek mentahan kayak gini, dia mateng jauh lebih enak. Dan setelah itu kita mau hentak-hentak untuk mengeluarkan udara yang terkurung, walaupun sebenarnya nggak akan banyak udara terkurung karena ini adalah bolu bantet alias brownie. Kita mau taruhin toppingnya teman-teman, kita buka bungkusnya seperti ini tutorial banget literally, padahal kalian udah bisa tonton di sini ya teman-teman, tapi aku harus aja omongin gitu ya. Nah, ini kita mau pisahkan kayak gitu, kita buka tangkupannya, terus kita susun deh teman-teman satu demi satu. Sesuai selera aja sih sebenarnya, sesuai selera mata kalian, gimana menurut kalian cantik, karena ini namanya topping dan sekaligus topping apaan sih sebenarnya? Hiasan kali ya, hiasan bahasa Inggris topping itu apa? Atasan, asa sih atasan. Nah, pokoknya kita susun aja sesuka hati. Itu aku susun secara teratur kayak gitu, bulat-bulat. Dulu juga aku pernah dibelah, pernah juga aku jadiin segitiga. Terserah aja sih, sesuai selera matanya kalian aja. Soalnya ini kan untuk mempercantik sih tujuan utamanya kalau menurut aku. Ya kalau misalnya udah semua ready, kita tinggal masukin ke dalam oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Kita mau panggang brownie-nya kurang lebih 40 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius atau sesuaikan oven masing-masing. Dan kalau misalnya udah mateng, kita tinggal angkat, keluarkan, dan dinginkan. Cantik banget gak sih teman-teman? Cantik banget gak sih? Beneran ini masih panas aja aku udah gak sabar. Dan ini aku mau jelasin kenapa aku sisain baking papernya ke atas kayak gitu, untuk mempermudah menarik kuenya kita teman-teman. Karena kue ini apalagi kalau masih panas dia agak rapuh ya teman-teman, terus dia agak leleh juga karena kan kita pakai banyak DCC dan juga margarin dan minyak. Kalau misalnya kita nggak hati-hati, nanti shiny crustnya bisa rusak. Nah teman-teman, kalau misalnya udah dingin, kita bisa nikmati sebagai dessert atau sebagai treat. Karena ya ini kan tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi gula. Jadi nggak bisa kita makan setiap hari. Apalagi kalau misalnya kita lagi jaga berat badan kayak aku. Anyway, sampai segini videonya. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, subscribe, dan juga share. Bye-bye.